Ya ini guys ya, ini proses packing ya, ini ya, ini barangnya kayak gini. Kalau snack itu, nah kalau snack itu seperti ini guys. Kalau yang mudah remuk itu kayak gini. Nah ini jangan sampai remuk ya guys. Ini salah satunya contoh bikin. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kayak gitu nggak boleh ya, gitu ya. Nggak remuk lo, masih utuh ya. Ini sampahnya kayak gini. Ada juga yang kayak gini ya. Ini sebenarnya nggak mudah remuk sih. Kita lihat di bawah. Jadi pastikan kalau kalian jualan online ya guys, pastikan itu produknya utuh ya, jangan sampai yang remuk atau yang nggak layak dikirim ke pelanggan ya. Jadi lihat di bawahnya sini, biasanya dicek satu-satu layak nggak sih dijual ya, gitu ya. Kalau nggak layak jangan dijual guys. Nah ya, kalau nggak layak jangan dijual. Dan ada pucuk-pucuknya ini, oh bagus. Apalagi yang kalau biskuit yang seperti ini guys. Biskuit yang seperti ini harus ekstra hati-hati juga sih biskuit ya, karena biskuit juga gampang remuk. Contohnya biskuit Ovaltine kayak ini ya. Nah ya ini prosesnya ya. Nah prosesnya seperti ini ya. Ini nanti penyesuaian sama apa itu namanya, sama bentuk jajannya ya. Jadi jangan sampai jajannya tuh remuk ya. Kalau misalnya nggak cukup untuk packing ya, nggak cukup untuk packing, nggak cukup apa itu namanya, alat packing atau bahan untuk packing, nah mudah kok, nanti bisa minta aja di toko-toko yang toko-toko kecil atau warung gitu ya, untuk mintain kardusnya, atau mungkin bisa beli gitu, murah kok. Biasanya orang jual kiloan, jadi nggak perlu yang mahal-mahal, nggak perlu ya guys ya. Itu untuk packingan lah, nanti seperti ini ya. Untuk packingannya nanti ya, jadi saya harap yang teman-teman semua yang mau berjualan online, packingannya harus rapi ya, harus aman, jangan sampai barangnya utuh nyampe nya ke aman ya. Ini ada contoh barang lagi nih guys. Oke ya, ini barang lagi ya. Kalau yang kayak gini ya, diusahakan di kardus ya, karena biasanya pembeli nggak mau yang penyok gitu ya, nggak mau ya. Dan tolong ini apa namanya, diusahakan jadi expirednya itu cuma dekat, minimal itu paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau kurang dari itu harap beritahu customer, khusus yang jualan makanan dan kosmetik ya. Ini yang kaleng, ini sebenarnya yang kaleng guys, untuk kaleng ya. Terus jangan lupa ya, nah kayak gini ya, nah nanti seperti itu. Jangan lupa untuk nanti ditimbang juga, disamain sama resinya ya. Kalau misalnya resinya di sini pasti ada, ini berapa gram sih gitu. Nah jadi kayak gini ya. Sorry. Oke ya, berapa gram sih gitu, 2000 gram ya, jangan sampai lebih gitu ya. Kalau lebih nanti yang bayar apa namanya itu, yang bayar ongkirnya jadinya seller ya, gitu ya. Ini juga ya, ini ya, ini ada yang dropship juga boleh, silakan, bisa dropship ya. Produk online gini bisa di dropship nanti ya, bisa di dropship, bisa di apa namanya, dijual sendiri juga bisa.
kalau teman-teman semua punya produknya seperti saya kayak gini, nah ini nggak perlu dropship Pak, nggak perlu dropship, kakak jual aja. Jadi kalau kakak punya produknya kayak gini, mending kakak cari reseller ya, mending kakak cari reseller, nggak perlu kakak jadi dropshipper kayak gitu ya. Karena yang kalau kakak punya produk sendiri, lah itu cari yang mau jadi reseller atau yang mau jadi dropshipper gitu, jadi penghasilannya lebih banyak gitu. Khusus snack ya, kalau khusus snack sih biasanya orang-orang yang banyak kenal. Tapi kalau pengen lebih pengen lebih laris lagi ya, pakai produk sendiri ya, di packing sendiri, kayak mungkin makaroni atau mungkin jajan yang lain, atau di repack sendiri kayak kita nih. Nah, itu di repack sendiri ya guys, di repack sendiri. Dari produknya besar, di repack sendiri kayak gini ya. Kalau misalnya kayak gini besar kayak gini loh, ini berat. Kalau khusus yang mau usaha snack, yang mau khusus usaha snack ya guys, ini kan berat bersih ya, berat bersihnya 454 ya. Ini namanya ini ya, saya nggak mau sebut karena nanti dikiranya saya promosi. Enggak, contohnya kayak gini ya, beratnya 454. Jadi kalau misalnya kakak mau jualan online, jangan ditulis berat bersihnya 454 ya, nggak boleh. Karena kakak pakai berat bersih, nanti di sananya masih kena volume, di jasa pengirimannya masih kena volume. Nah, kalau berat bersih itu hanya berat produknya doang, belum berat packing, belum berat ini kayak kalau ada besinya kayak gini ya, kemasan ya. Nah itu ya harus dipikirkan lagi. Kalau misalnya beratnya ya, contoh aja nih, kalau saya jualan snack ini, nah ini snack kayak gini, ini lihat aja kayak gini gede kan. Nah pasti kena volume, ini pasti kena volume. Ini masuknya bisa 1 kilo. Kilonya berapa di jasa pengiriman tersebut itu beda-beda. Ada yang paling murah itu 6.000, ada juga yang 15.000, ada yang 17.000 ya, macam-macam. Sama volume ya, berat produk sama tambah volume, jadi masuk berapa gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, itu pasti kena volume itu. Ini masuk berapa kak? Bisa sampai masuk 2 kilo, padahal jajannya sendiri nggak sampai 2 kilo. Itu jajan ini itu beratnya kurang lebih 200 sampai 250 gram ya, 200 sampai 250 gram. Jadi kakak harus, kalau misalnya ditulis di online shop itu jangan 250 gram, tetapi dikali 2. Nah, cara mudahnya biar yang bagi khusus pemula, untuk yang mau packing itu cara mudahnya dikali 2 beratnya. Kalau misalnya ini 200 gram ya, tulis saja 400 gram, atau mungkin 250 gram tulis saja 500 gram. Jadi dikali 2 ya. Jangan sampai ditulis serupa ya, 250 gram tulis 250, karena nanti akan bakal kena volume ya, kena berat produk. Nanti di sortiran pada akhirnya nambah, nanti kakak yang bayar sendiri, nanti dipotongnya semakin banyak. Produknya nggak begitu mahal tapi ongkirnya mahal. Kan kita nggak tahu, kalau online kan bisa sampai seluruh Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ini kan segini toh, ini berat loh. Kalau kita mau timbang nih, coba pinjam timbangannya. Kita mau pinjam timbangan, kita pakai timbangan dulu. Kita mau buktikan kalau sebenarnya itu berat bersih bukan berat acuan ya, bukan berat acuan. Jadi
Jadi jangan sampai pakai berat bersih. Maaf ya, maaf. Jangan sampai pakai berat bersih. Ya kita sudah ini 0 ya. Nah, kita cek dulu. Nah, bisa berarti nyala ya. Oke. Kita coba ini ya. Nah, misalnya ini berat bersihnya berapa ini? 454 ya. 454. Kita coba timbang aja di sini. Kita coba timbang ya. 835 ya, hampir 1 kilo. Kalau 830, jadi 500 ke atas gram itu pembulatan ke atas ya. Kalau di jasa pengiriman itu pembulatan pasti ke atas ya. Ini aja beratnya berapa ini? Kalau kue ini beratnya 300 gram berat bersih. 300 gram kelihatan ini. 300 gram. Lalu berapa jadi? 544 ya. Betul kan? Betul. Jadi nggak bisa jadi berat acuan. Itu ya, guys. Kalau mau jualan bisnis online sekarang tuh, kalau kita nggak berusaha sendiri, nggak ada yang bisa kita harapkan ya. Ya. Dengan cara seperti ini kalian bisa belajar berbisnis sendiri. Terkadang kalau orang mau berbisnis itu takut bisnis apa, nggak usah takut. Kalian pengennya bisnis seperti apa, hobinya apa? Kalau saya tuh hobinya makan snack ya, jadi saya bisnisnya snack. Kalau bisnis harus pakai harus pakai harus pakai rasa nyaman gitu loh. Kalau kalian nyaman dengan bisnis tersebut atau pengen mencoba, ya coba aja dulu. Kalau nggak tahu harus berbisnis apa, ya hobi kalian apa gitu. Misalnya main sepak bola atau mungkin olahraga, ya jual alat-alat olahraga. Sama disesuaikan sama modal. Nah, begitu kan. Kalau kalian suka musik, nah jual aja alat-alat musik, atau mungkin jual senar, kan murah toh. Senar, gitar itu murah itu. Ya. Atau mungkin jual gitar, atau mungkin kalau nggak tahu produk apa yang harus dijual, bingung semua, nggak ada modal juga, ya udah dropship aja gitu guys. Dropship aja ya. Nah, kita ini lagi pengukuran, jadi pengukuran itu caranya seperti ini ya, begitulah guys. Jadi harus diukur baik-baik, karena apa, yang pesan bukan dari yang sebelah rumah, yang pesan pasti orang seluruh Indonesia. Ada juga dari luar kota juga, luar pulau juga. Jadi pastikan barangnya aman ya, nggak hanya snack ya, buat temen-temen semua yang suka main game lah, mau atau mungkin jualan voucher lah, itu harus aman. Kalau misalnya nggak pakai vouchernya nggak ada fisiknya, ya lebih enak. Kalau ada fisiknya ya diamankan, jangan sampai kena air voucher fisiknya tuh ya. Kan di luar sana kan pastinya kayak gini kan, dibanting-banting gitu. Khusus yang jualan snack kayak saya nih, saya dilempar ya guys ya, dilempar, nggak dibanting, cuma dilempar, digeludungin klorak gitu kan, jajannya pasti remuk. Jadi diusahakan memang waktu perjalanan nggak 100% jajan itu kue kayak gini, kue kering kayak gini pasti utuh, pasti ada remuknya dikit-dikit lah. Apalagi nggak pakai kardus, aduh ya sampai sana mungkin jadi serbuk ya, jadi serbuk kalau sampai sana. Jadi diusahakan saja ini untuk yang jajan seperti ini, sebaiknya lah pakai kardus ya. Kalau nggak punya kardus ya langsung saja pakai bubble wrap ya, kayak gitu ya teman-teman semua. Kalau nggak tahu harus cari kardus di mana, banyak kardus itu ya. Sekali lagi saya mau bilang, kalau paling gampang tuh di warung sebelah itu pasti punya kardus. Nah, minta aja kardus. Kalau nggak mau diminta ya kakak mencari sendiri, cari
yang pengepul kardus gitu ya. Beli aja 1 kilo tuh sudah banyak, kiloan. Murah banget kok itu kardus itu, murah banget. Yang penting jajannya tuh aman. Jadi ketika ngasih harga ya, yang perlu diperhatikan tuh berat produk ya, buat berat produk, nah volume produk, nah kayak gitu ya. Terus pengemasan ya, yang paling aman ya, jangan sampai remek. Lalu perhatikan beratnya itu waktu ditulis di online shop tuh harus sesuai ya. Jangan sampai produknya 500 gram ditulisnya cuma 100 gram. Nah, nanti yang rugi tokonya kakak sendiri ya. Itu harus diperhatikan baik lagi ya. Nah begini guys, nah begini ya caranya di kardus. Salah satu contoh, nah kasih contoh nih, ini kardus yang pas ya, kardus yang pas kayak gini guys. Nah pas nih guys. Dua ini satu produknya 600 gram. Ini berat bersihnya loh 600 gram. Nah tapi 600 gram harus kali 2, jadi produknya ya, satu produknya harus kali 2 ya. Sekali lagi, kalau mau ini satu produk ini beratnya berapa, misalnya 600 ya kali 2, kurang lebih 1 kilo atau 1 kilo 200 gitu ya, 1 kilo 200 gram. Supaya apa, kalau nggak seperti itu nanti kakak malah kena berat atau apalagi yang gede-gede kayak gini pasti kena volume. Ini gede banget, pasti kena volume, jadi jangan lupa untuk kita packing, tapi diperhatikan juga volumenya itu ya, perhatikan volumenya supaya nanti di waktu perjalanan bisa bisa diminimalisir kelebihan volume atau penambahan harga dan lain-lain ya. Ini juga ini harus pas ini juga. Ini salah satu yang sudah jadi ya, tapi karena ini kardusnya pas ya, ikuti aja ya. Kayak kita saran yang nggak punya modal itu dropship aja nggak apa-apa, sementara waktu dropship aja. Biasanya orang itu dropship pun mereka dropship aja juga itu harus dilihat dulu sama tokonya ya, jangan sampai tokonya itu ratingnya jelek di dropship ya. Nah ini kan dapat masuk semua, ini udah produk. Nah ini berapa beratnya misalnya nih contoh nih produk ini ya, saya nggak sebut merek ya. Nah 60 gram, saya tulis di market itu berapa, berat produk 120 gram ya gitu ya. Ini beratnya berapa, 60 gram. Nah ini beratnya berapa gitu, 60 gram, tulisnya berapa, 120 gram, jadi kali 2 ya, khusus nih ya. Jadi kalau kalian nggak percaya, kita punya kardusnya pun juga kita ada beratnya sendiri ya guys ya, karena kardus itu ya berat sama saja, jadi kardus itu juga berat. Jadi teman-teman semua harus dipikir dulu kardusnya itu beratnya berapa, dipikir dulu. Ayo coba ya, dipikir dulu guys, kardusnya itu juga berat guys. Jadi kardusnya itu berapa gram gitu. Kalau kita lihat ya, kardusnya doang. Saya taruh di sini ya. Sorry. Saya sama pegang HP dulu mas. Nah, kayak gini ya. Saya taruh di atasnya dulu. Sorry ya. Ada lah kayak gini, contoh kayak gini dah. Ini kardus. Saya taruh di atas ini ya. Nah beratnya aja 78 gram. Kardusnya itu harus diperhitungkan gitu ya, makanya setiap produk dikali 2. Nah gitu ya, setiap produk dikali 2, harus dikali 2, karena siapa tahu dia nggak pesen kardus ya. Kali 2 kayak gini sampai 200 gram loh guys, tuh kardusnya doang ini 200 gram, kardusnya doang 200 gram guys tuh.
Jadi teman-teman semua harus dipikirkan apa yang harus dilakukan sebelum berjualannya. Gitu. Ada lagi apa ya? Oh iya, apa namanya? Bubble wrap ya, jangan lupa ada bubble wrap. Jadi ketika kalian jualan apa namanya snack kayak saya, jangan lupa tuh beli bubble wrap tuh ya, kayak gitu ya. Untuk yang produknya, jika jual misalnya dia cuma beli kayak gini ya, produk satu yang kecil kayak gini, cuma satu doang ya, kasih bubble wrap aja, nggak usah pakai kardus gitu ya. Sekiranya pakai kardus itu yang produknya cukup rapuh ya, cukup rapuh, tidak aman, nah itu pakai kardus ya. Kalau nggak pakai kardus ya nanti resikonya hancur ya, resikonya pasti hancur. Jadi harus dipikirkan baik-baik ya, harus ya kasihlah pelayanan untuk pembeli itu yang terbaik dari kalian ya. Meskipun ratingnya nanti belum memuaskan, itu jadikan pembelajaran ya, nggak jangan sampai marah-marah gitu ya. Jadikan aja itu pembelajaran buat supaya bisnis kalian tuh maju gitu ya. Marah-marah ketika di rating jelek, nah, jangan marah-marah. Mungkin Tuhan tuh kasih jalan, suruh belajar gitu ya. Tuhan kasih jalan tuh suruh belajar buat bisnis kalian. Nggak ada bisnis itu langsung gede, nggak ada bisnis itu langsung orang jadi kaya, nggak ada. Kita mesti belajar sama orang-orang yang sudah pernah berbisnis, sudah pernah gagal, sudah pernah ditolak gitu ya. Banyak perusahaan yang seperti itu, bisa cari aja di Google tuh. Mereka yang punya bisnis besar itu langsung sukses, nggak butuh waktu, nggak gitu loh. Atau mungkin sudah tua, sudah sepuh, sudah tua banget berumur, baru kaya, itu juga ada banyak. Jadi terus berproses ya, waktu nggak akan ada yang tahu ketika kamu sukses mulai kapan. Yang penting usaha saja gini ya, nggak ada orang yang tahu ya kesuksesan itu datang dari mana. Yang penting usahain aja. Mumpung kalian yang masih muda, langsung berusaha terus ya. Jangan sampai ada komplainan langsung drop, langsung nggak pengen jualan, atau mungkin langsung nggak pengen berbisnis ya. Impian kalian yang harusnya sudah dapat digapai beberapa waktu kemudian yang mau bisa akan digapai, malah jadi nggak jadi gitu ya. Jadi terus bagaimana caranya, nanti pasti akan seiring berjalannya waktu pasti bisa ya. Buat teman-teman semua di sini, kalau suka dengan, sekali lagi, suka dengan apa gitu, suka dengan, atau mungkin suka makan, suka dengan olahraga, suka dengan musik gitu, ya sudah, kembangkan tuh bisnisnya. Nah, dengan cara kesukaan, karena dengan hobi, kesukaan kalian melakukan pekerjaan dan itu menghasilkan, itu akan lebih menarik gitu, lebih nyaman bekerjanya ya. Kalau kalian bekerjanya itu karena ngikut orang, kena marah bos kena marah bos, tidak sesuai, mending kalian berusaha coba sendiri, jadilah bos untuk diri kalian sendiri ya. Jangan jadi bos untuk orang lain, jadi bos untuk diri sendiri gitu ya. Berapapun modal kalian, berapapun uang kalian saat ini, lebih baik diinvestasikan, lebih baik ditabung ya. Karena uang yang kalian saat ini miliki itu sebenarnya nggak seberapa, tapi kalau untuk diinvestasikan, untuk dimanfaatkan kembali, diputar kembali, itu akan jauh lebih baik. Karena dengan cara seperti itu, teman-teman semua di sini bisa sukses dari hal yang kecil gitu ya. Jangan takut nggak laku ya kak, jangan takut nggak laku ya. Kalau kayak gini, saya dulu jualan kayak gini itu ya, karena saya nggak punya toko beneran ya, saya jualan cuma online, nggak punya toko nih. Saya kerjanya di rumah doang, nggak buka toko, online doang. Takutnya dulu sering tuh, ketakutannya tuh gimana sih kalau misalnya ini nggak laku gitu ya, produkku nggak laku, produkku kayak gini tuh, banyak kayak gini nggak laku, bagaimana ya. Tetap positif thinking aja guys, tetap positif thinking ya. Saya itu jualan di rumah kak, di rumah ya kayak gini, jualan kayak gini
positive thinking aja. Nanti kalau misalnya jangan bilang nggak laku, belum ada yang beli gitu ya, belum ada yang beli. Nah, nanti pasti seiringnya waktu pasti ada yang beli kok. Jadi jangan sampai harganya tidak kompetitif ya. Harganya harus bersaing, harganya tidak terlalu mahal, tidak terlalu memeras konsumen. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau jualan, sudah jualan saja, positif thinking aja akan terjual. Kalau kalian mindsetnya sudah positif kayak gitu, pasti aura positif itu akan datang ya. Aura positif itu pasti akan menemani kalian supaya membantu kalian untuk jadi lebih produktif gitu ya. Jadi jangan khawatir apapun jualannya jangan pernah khawatir nggak laku. Jangan pernah khawatir nggak laku ya. Pasti Tuhan tuh pasti kasih rezeki. Nggak mungkin ketukar kok rezekinya ya. Antara mungkin aku ketukar sama penjual itu, dia lebih murah, dia lebih banyak pelanggan, dia sudah lama. Jangan khawatir gitu loh. Biarpun mereka lebih murah, biarpun mereka lebih banyak pelanggan, jangan khawatir, tetap aja jual. Rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu loh. Jadi nggak perlu kepikiran waduh nanti gak laku, nanti barangku busuk atau bagaimana, mangkrak di rumah. Jangan berpikir seperti itu. Berpikirlah bahwa mereka itu butuh gitu loh, aku juga butuh, jadi sama-sama butuh. Nah, sama-sama butuh, saling membutuhkan, itu yang bikin semangat kalian tuh tumbuh gitu loh. Yang dicari sebenarnya sama customer itu pelayanannya dulu. Produk itu sebenarnya nomor 2, pelayanannya dulu. Pelayanan kalian bagus tapi produk kalian nggak begitu bagus, misalnya kurang puas tapi pelayanannya bagus, dia bakal beli lagi deh. Harganya murah, ada yang juga harganya murah tapi pelayanannya nggak enak, jadi dia nggak ke situ karena pelayanannya nggak enak atau mungkin kurang ramah gitu. Kita aja gitu. Jadi tetap aja jual apapun yang kalian punya produk. Nggak mungkin di sisi kalian nggak punya produk, pasti di sebelah kalian juga pasti banyak produk gitu. Di sebelah kalian produk apa yang bisa aku jual gitu, mungkin tas atau mungkin gitu, atau mungkin buku, itu bisa. Kak, nggak perlu harus baru ya, produk nggak perlu harus baru, tapi kalau makanan harus baru lah ya. Jangan sampai makanan, misalnya contoh makanan sudah dimakan dijual, nggak boleh. Jangan, itu ada etikanya. Kalau etikanya teman-teman semua etikanya seperti itu, jadi nggak baik gitu untuk kedepannya bisnisnya gitu ya. Apapun yang terjadi ketika kalian berjualan untuk demi kebaikan, berjualan untuk demi cari rezeki yang halal gitu ya, cari rezeki yang bisa membuat masa depan lebih baiknya, bagus lah gitu. Jadi jangan cuma produknya aja yang kalian bagusin, packingannya yang dibagusin, tapi pelayanannya ketika kalian dapat pesanan atau orderan itu juga harus dibagusin ya, begitu ya. Jadi jangan hanya produknya doang yang bagus tapi pelayanan jelek ya, jadi nggak ke situ deh orang-orang gitu ya. Jadi diusahakan pelayanannya bagus, produknya juga bagus, harganya juga bersaing, kompetitif ya. Jangan sampai produknya itu kalian jual jelek, produknya kalian jual tidak bagus, atau mungkin kedaluarsa, atau mungkin sudah pernah dipakai dijual lagi, kecuali memang beneran kalian jualan produk second ya. Kalau jual produk second tuh gimana ya, kalau produk second sih nggak masalah sebenarnya, tergantung kalian. Yang penting produknya yang second, pokok jangan seperti makanan kayak ini, jangan second ya. Kalau mungkin baju, tas itu masih boleh, tapi kalau makanan yang bisa dikonsumsi orang, dimakan masuk ke dalam tubuh, itu jangan sampai second ya. Jangan sampai, yang terpenting jangan sampai kedaluarsa gitu ya. Jadi semua pasti butuh proses, nggak masalah ya. Walaupun
hari ini dapat satu penjualan tuh sudah syukur banget gitu. Berarti rezekinya itu jalan gitu loh, rezekinya jalan, berarti hari ini masih dikasih rezeki sama Tuhan gitu ya. Jangan menyerah, aduh hari ini nggak dapat, besok sudah nggak mau jualan, besok udah nggak mau berbisnis, besok udah nggak mau bekerja lagi. Jangan, tetap usahakan terus, tetap aja positive thinking. Jualanku pasti terjual begitu, jualanku pasti laku gitu. Motivasi diri itu penting ya gitu ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian tuh motivasi diri itu penting ya. Mungkin kalian ada kesulitan pada waktu packing kayak gini. Nah pasti semua kan waktu pertama bingung nih, kok produknya beda tapi harus di packing kardus, atau mungkin di packingnya aduh kok ini susah nih, harus bagaimana. Nah itu seiring berjalanan waktu pasti bisa ya, kayak gitu. Jadi berpikir positif thinking supaya bisa apa namanya, terus berjuang ya gitu ya. Produknya juga banyak ya, kalau mau lihat, kalau misalnya kalian suka dengan produk snack ya. Nah kalau kalian apa namanya, kesehariannya itu ini hanya sampingan ya, carilah yang apa namanya, carilah seperti dropship ya, atau mungkin terserah sih. Kalau sampingan tuh biasanya kurang bagus ya. Lebih baik apapun yang dikerjakan sekarang jadilah yang utama. Jadi berpikirlah yang utama gitu ya. Utama yang harus diduluin utama, karena jadi kalian mengerjakan sesuatu karena kalian butuh. Kalau nggak butuh nggak dikerjakan gitu loh. Jadi setiap kali ya kalian melakukan sesuatu, bilang pada diri kalian tuh butuh gitu. Butuhnya apa? Jadi pasti macam-macam ya. Aku butuh makan gitu. Aku butuh apa namanya, orang lain mengenal produkku gitu. Jadi terus berjuang saja ya gitu ya. Kayak repack kayak gini, cara repacknya itu juga mudah. Jadi kalian belinya yang kiloan besar bal. Contohnya kayak gini, makaroni. Contohnya makaroni kayak gini. Ini segini ya guys. Segini. Ini bal besar ini segini, nanti di packing kecil-kecil kayak gini. Kalian bisa jual di online juga bisa, di warung-warung juga bisa. Isinya 10 piece, misalnya 10 piece ini kalian jual itu jangan sampai apa namanya, jualannya sama kayak orang beli gitu ya. Soalnya kalian beda, kalian jual di warung gitu ya. Segini mungkin 10 piece ya, dijualnya per piece nya 500 kalau di warung. Jadi kalian jangan jualnya per piece nya juga 500, jangan. Jadi mungkin orang penjualnya harus untung berapa, 100 atau 150 gitu ya. Mungkin dijualnya 10 piece, ini kalau orang jualnya di warung 500-an, kalian jual per piece nya kalau bisa dihitung per piece nya 400 atau 350 gitu ya. Jadi tapi kalian harus mikir modalnya dulu, mikir plastiknya, mikir usahanya, mikir apa namanya packingnya gitu ya. Karena kan packingnya juga pakai press gitu ya. Ya kalau mau packing harus pakai press. Oke, pressnya kayak gini ya guys. Ini pressnya. Kalau kalian punya usaha pressnya kayak gini, ini harganya murah banget, nggak sampai 200.000 ini. Ya, untuk plastik seal ya, namanya plastik seal. Ini untuk ngepres apa namanya, produk kalian. Kalau mau standing pot juga bisa ya, standing pot juga bisa gitu ya. Jadi ngepres kayak gini guys, kayak gini hasilnya, kayak gini nanti nih. Sealnya itu kayak gini. Di press ya, atas bawah ya, di press supaya guys, kalau kalian pakai korek biasa ya nggak bisa nih, soalnya ini tebel ini, warnanya tebel, nggak bisa ya. Positive thinking aja, positive thinking ya. Positive thinking yang kalian kerjakan sekarang itu pasti dibutuhkan orang lain, gitu aja loh ya.
positif thinking aja. Kalau kalian nggak tahu harus berjualan apa, ya nanti jualannya yang universal. Banyak orang yang suka, banyak orang yang untuk semua kalangan, untuk orang tua bisa, untuk anak remaja bisa, dewasa bisa, anak-anak bisa, ya gitu ya. Yang universal aja. Kalau saya sih jualan snack itu universal ya, bisa dinikmati oleh siapa saja. Lagi untuk yang bayi, ya mungkin kita pakai snack bayi gitu, kan ada toh, ada susu juga bisa ya. Harganya kompetitif ya, ini di repack semua ya, di repack itu dikemas sendiri ya, dikemas sendiri, kasih stiker atau mungkin kasih logo kalian tuh bisa ya, bisa di sini nih di repack sendiri ya. Jadi kalian harus mikir dulu ini satu produknya berapa gram, jangan langsung 100 langsung dipikir langsung ini harga segini ya, jangan dipikir dulu modalnya berapa, kalian jual berapa gram. Kalau repack ya, khusus untuk snack ya, modalnya berapa, isinya berapa. Kalau modal segini kita repack segini, gramnya segini, harganya berapa gitu ya. Nggak usah ambil untung terlalu tinggi, nggak usah berpikir kamu lebih murah tuh paling laku, enggak ya. Oke, gitu ya. Kalau di awal-awal nggak perlu produk stok banyak dulu, sedikit aja dulu. Misalnya kalian jual produk berapa, minimal 10 gitu. Oh iya, oke guys, bentar ya, saya mau tunjukin ini bentar lagi cara packing ya, karena nggak bisa hidup dengan sendirinya. Enak sih yuk guys.
ini saya dapat 4 orderan hari ini ya, 4 orderan. Kita mau packing ya, kita mau packing. Sudah dipotong-potong.
yang atasnya mana, jangan sampai terbalik, jangan sampai terbalik guys. Guys, itu beratnya tadi nggak sampai, jadi beratnya bisa sampai segini, 1700 gram atau 1,7 kilo, berarti masuk 2 kilo ya. Nah, benar ya, jadi kita ngitungnya lah masuknya 2 kilo itu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian cuma ngasih 1 kilo beratnya tadi, itu kan memang beratnya kan 300 sama 400 berarti. Ya, jangan ditulis yang itu, nanti kalian malah maaf ya. Kayak gitu guys ya, jangan lupa untuk dikresek ya, dikresek dulu. Plastik lah kalau nggak dikasih plastik ya, di plastik ya kayak gini. Jangan lupa kalau di plastik itu yang aman ya, yang aman. Nggak perlu, nggak saya tuntut untuk kresek enggak, karena kita punya banyak sekali kresek, jadi plastiknya kita pakai kresek ya. Bisa pakai plastik sendiri atau mungkin plastik kiloan, jadi yang sekiranya bisa menutup itu supaya nggak kena air ya waktu perjalanan. Kan nggak tahu lagi kurirnya itu ditutup enggak paketnya, waktu hujan tuh makin bahaya, apalagi yang barang-barang seperti ini kalau enggak di plastik, jadinya kalau kena hujan ya jadinya basah, nanti barangnya rusak gitu ya. Jadi diusahakan pakai plastik ya, atau mungkin kalian enggak punya plastik, atau mungkin punya biaya banyak, atau mungkin lebih besar. Oh, itu rusak. Enggak apa-apa mungkin ya, jangan dipaksa ya guys. Kalau yang dipaksa itu nggak bagus ya. Ini tetap apa-apa, nggak perlu guys. Nah, semua itu pasti ada kesalahan, pasti ada apa namanya, belajar dari kesalahan, nggak masalah. Kalau misalnya kita, yang namanya juga orang usaha itu pasti tahu kita salahnya di mana. Apalagi kalau orang nggak mau usaha, nggak tahu salahnya di mana. Nah, itu juga kita kasih selotip lagi supaya bisa rapat ya. Kalau rapat kan lebih bagus gitu. Selotip lagi, diamanin lagi ya, diamanin lagi gitu ya. Dari atas sampai bawah itu jangan lupa untuk penyesuaian plastik ya, penyesuaian plastik. Sebenarnya kita ini terlalu banyak plastik ya di Indonesia, nggak boleh sekarang itu pakai plastik, itu harusnya tidak boleh gitu. Tapi ya mau gimana lagi, tanpa plastik kita juga nggak bisa melindungi barang kita dari air gitu loh. Jadi ya bergunakanlah plastik, makanya ada himbauan bahwa bergunakanlah plastik itu dengan bijak ya, jangan ngasal plastik aja terus, dikit-dikit plastik aja. Jadi gunakan dengan plastik yang bijak ya. Kalau misalnya nggak dipakai lagi ya dibuangnya jangan sembarangan ya. Karena plastik itu tidak dapat diurai, harus dibakar, dileburkan dulu gitu ya. Dan plastik itu sangat mencemari lingkungan ya. Plastik itu tidak akan terurai dalam waktu 100 juta tahun, tapi saya belum pernah membuktikan sih. Tapi ya selama bertahun-tahun yang plastik itu nggak bisa diurai itu ya, harus dibakar dulu, bakar namanya, menggunakan plastik dengan baik
Nah kayak gitu ya, lebih rapat lagi ya, semakin rapat semakin bagus. Kalau kalian ada renggang pasti sobek, mudah sobek, kena. Kan paketnya kan bukan cuma kita doang, paketnya kan banyak, mereka paketnya juga apa namanya, dari ekspedisi tersebut kita ketumpuan paket yang lain, terus kita nggak tahu di sana atau dilempar atau bagaimana, nanti dijatuhkan atau tidak. Tapi saya sering sih lihat kayak gitu. Harusnya kata-kata saya ini disensor. Saya sering kali ngirim paket saya ini langsung ke jasa ekspedisinya di sana, ya ampun, dilempar-lempar, dilihat resinya, disortir gitu, langsung dibrukkan ke bawah gitu, dijatuhkan ke bawah. Kadang kan bikin barangnya rusak, jadi nanti yang disalahin sellernya. Jadi daripada kita berdebat soal masalah pengiriman karena jasa pengirimannya seperti itu, sudah tahu seperti itu, ya diusahakan packingnya yang lebih aman ya, packingnya lebih aman, dan edukasi customer tuh lebih bagus ya. Diedukasi customernya, jangan sampai customernya itu tidak mengerti, oh gini karena mereka tidak mengerti. Jadi diedukasi customernya. Jadi di ekspedisi seperti ini Kak, jadi Kakak harus nambahin misalnya nambahin apa namanya itu, pengaman. Nah begitu, pengamannya itu kardus, pengamannya itu tambahan bubble wrap atau plastik atau kresek dan sebagainya gitu, lebih aman. Kan selotip kayak gini kan juga bayar, kita juga nggak gratis gitu. Jadi dipikirkan dulu ketika kalian mau jualan, harus dipikirkan baik-baik itu modalnya berapa. Jangan sampai kalian rugi, tidak menghitung dengan pas, nanti malahnya kalian merugi. Tapi jangan khawatir Kak, kalau orang itu benar-benar butuh, pasti akan beli kok. Pasti juga akan beli produk kalian walaupun agak mahal dikit. Nah gitu, nggak masalah, karena mereka butuh. Makanya kita itu kalau misal jualan online, butuhnya orang sekarang tuh apa lah itu, butuhnya itu sekarang tuh apa lah, kita jual orang lain nih, orang butuh gitu lah. Kalau misalnya kalian nggak tahu harus jualan apa, ya tanya ya, butuhnya orang sekarang tuh apa, ya paling banyak yang dibutuhkan apa. Nah gitu, misalnya kalau masa pandemi kayak gini, ini butuhkan obat atau asupan makanan, sembako, ya kalian jualan itu pasti laku cepat gitu loh. Produk makanan, kalau saya ini produk makanan kayak gitu, ya pasti laku. Nah, jadi jual yang orang lain butuh, jangan sampai jual kalian yang orang lain masih belum butuh atau masih kurang butuh. Nah itu agak lambat dikit pasti. Yang benar-benar orang butuh pasti jalan produknya pasti cepat gitu ya, macam seperti itu. Dan jangan lupa nih kasih fragile itu supaya orang itu jangan dibanting, ada tulisannya jangan dibanting ya, fragile, supaya tidak dibanting sama mereka gitu loh. Jadi tapi kadang mereka biarpun dikasih seperti ini, kalau sampai masih dibanting ya nggak tahu lagi gitu ya. Banyak yang sudah dikasih yang seperti ini malah tetap aja sampai sana itu kardus sampai penyok rusak karena mereka seenaknya gitu ya. Tapi kita nggak bisa nyalain salah siapa sih, sebenarnya mereka juga pekerjaannya juga banyak. Tapi ya bagaimana cara kamu mengamankan produkmu agar customermu itu bisa puas atas pelayanan, kayak gitu ya, betul kan? Ini kalau misalnya kalian kesulitan aja cari orang yang benar-benar pro gitu ya. Ini sedikit dari saya, kayak gitu saja sedikit dari saya nih, produknya sudah jadi seperti ini, kayak gini sudah siap kirim banget ya, sudah siap kirim. Jangan sampai plastiknya terbuka ya, pastikan sangat rapat ya, rapat banget. Kalau tidak rapat nanti malah sobek, karena plastiknya juga mudah sobek kalau ada lain ya. Contohnya kan yang ngirim kan bukan kita doang, nanti ada produk yang tajam atau mungkin semisal besi gitu ya, ada yang ngirim besi atau dan bisa menyakiti paketku ya, menyakiti gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua dapat rating yang jelek ya. Ya memang semua sudah ada jalannya, yang penting berusaha aja dulu. Orang usaha itu nggak selalu sempurna, orang sukses pun ratingnya pun juga nggak sempurna.
tapi kan mereka belajar dari kesalahan, jadi nggak sampai kesalahan itu terulang lagi. Bikinlah kalian yang paling unik ya. Nah gini sudah jadi ya guys, ini udah rapet banget sih, udah rapet banget udah rapet banget. Nah, ini siap kirim. Oke, segitu aja dari saya ya. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah nonton. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan ya, ada salah-salah kata kan mohon maaf. Jika ada yang lebih punya ilmu lebih bagus daripada saya, silakan berbagi untuk teman-teman yang lain yang belum mengerti cara berjualan online. Nah, terus oke. Thank you for watching. See you in the next time and bye.